Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa bin niyatid du'a wal qubul bi jahi sayyid rasul wa ila hadrati muratib hadzal kitab Abu ya Muhammad Kamal Qawi Syifa wa ila Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa Rasulullah Hadrati Abu Yahya Sayyid Dahlan wa ummina Khalifatul Zahra wa ila jami'i man yu'ammir hadzal masjid wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini kajian rutin kita setiap Rabu 2 pekan sekali, kajian fikih Rahmatul Ummah, melanjutkan bahasan yang lalu saking Kitabus Syiyam, kitab yang membahas tentang masalah puasa. Setelah kita membahas tentang syarat sah, syarat wajib, begitu juga rukun dan perkara yang membatalkan puasa, dan kitab Rahmatul Ummah niki ten halaman 35 penjelasan tentang orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Paling tidak ada 4 bahasan. Yang pertama, orang yang batal puasanya sebab hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib, maka orang tersebut selain puasanya batal, maka wajib qadha, juga berdosa, juga mendapatkan kafaroh atau hukuman, ya, hukuman memerdekakan budak perempuan jika tidak ditemukan zaman sekarang ini. Kemudian wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka wajib memberikan makanan pokok kepada 60 orang fakir miskin, setiap orangnya 1 mud, kurang lebih 7 on. Bahasan tentang jika tidak mampu ini bukan berarti hanya sekedar pengakuan, ya. Orang melanggar kemudian disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, saya tidak kuat, lah sudah dilakukan apa belum, ya. Jadi dilakukan dulu. Seumpama setelah dapat berapa hari dia tidak kuat, harus mokel, ya, harus tidak puasa, maka mengulang dari awal. Tidak kuat lagi, baru bisa pindah kepada memberi makan fakir miskin tadi. Kemudian nomor 2, 3, dan 4 ini menjelaskan tentang masalah kewajiban qadha. Siapa yang wajib qadha plus membayar fidyah, siapa yang wajib fidyah saja dan siapa yang wajib qadha saja, ya. Yang pertama, orang yang wajib bayar fidyah sekaligus qadha Ramadan, yaitu orang yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap orang lain. Dan kitab panjenengan niki, buku panjenengan nomor 1 dan 2. Contohnya orang hamil khawatir terhadap keselamatan janin. Yang nomor 2, ibu menyusui khawatir akan kesehatan anak yang disusuinya. Ini khawatir terhadap janin maupun bayi, bukan khawatir terhadap dirinya, ya. Maka yang model seperti ini tidak puasa, wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Jadi ketentuannya kalau dalam kitab-kitab fikih nomor 1 dan 2 itu orang yang tidak puasa karena mengkhawatirkan pihak lain. Beda bahasan ketika orang tersebut khawatir terhadap
dua-duanya, khawatir terhadap janin dan dirinya, khawatir terhadap bayi dan dirinya, maka wajib qadha saja. Malah tidak ada fidyah. Tapi kalau kekhawatiran itu untuk orang lain saja, maka itu tadi wajib qadha dan wajib fidyah. Ya, perharinya 1 mud. Begitu juga orang yang punya hutang puasa tidak segera diqadai, tidak segera disaur, padahal dia mampu untuk mengqadainya sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Orang yang seperti ini selain tanggungan qadanya masih ada, dia juga wajib membayar fidyah tadi. Lalu bahasan selanjutnya, orang yang tidak berpuasa karena sangat tua atau orang yang pikun. Begitu juga dengan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, yang sulit sembuh atau sakit menaun, kita panjenengan niki. Orang yang seperti ini wajib membayar fidyah saja, tidak wajib qadha. Ya, tidak wajib qadha. Boleh orang tersebut puasa, tapi tidak, bahasanipun boten wajib qadha niku wau. Lalu bahasan terakhir, yang wajib qadha saja dan tidak wajib membayar fidyah dan bukune panjenengan selain 2 kategori yang ada di atas tadi, seperti orang yang haid, ibu haid, nifas, termasuk melahirkan, ya, orang yang sakit, musafir, begitu juga orang yang mabuk, orang yang pingsan, termasuk malih wonten yang wajib qadha itu orang yang lupa niat. Lupa niat dia wajib qadha saja. Kan niku orang yang lupa niat wajib qadha saja. Ada lagi sebenarnya bahasan ndak wajib qadha. Islam ndak wajib qadha, ndak wajib fidyah, bahkan ndak wajib puasa. Sinten, Mbak? Tiang gendeng. Tiang gendeng toh. Satu-satunya orang Islam, KTP ini Islam, wajib poso nggih mboten wajib, cara gak poso nggih mboten bayar fidyah, nggih mboten qadha, itu cuma orang gila. Bahkan nyun sewu, dan kitab-kitab fikih diterangkan bagaimana ketika kita melihat sesama muslim tidak puasa. Kita harus mengingatkan, ya. Masalah mengingatkan, apakah mengingatkannya itu wajib atau sunnah, dilihat. Orang yang tidak puasa itu dikenal dengan takwa atau tidak. Gampanganipun tiang niki purun ibadah napa mboten. Mungkin kita pernah melihat ke masjid Jumatan, atau mungkin napa nggih lek wonten gampangane lek wonten tahlilan-tahlilan nggih hadir. Bisa diketahui ketakwaannya walaupun mungkin bukan sempurna. Ketika beliau tidak puasa, kita sunnah mengingatkan. Hukum mengingatkannya sunnah. Tapi kalau orang tersebut tidak puasa karena tahawun niku meremehkan syariat, merendahkan syariat, maka kita wajib mengingatkan. Ngoten. Lek tiange jamaah nggih purun jamaah, gak poso. Oh, mungkin lali. Mungkin napa? Gini mungkin ada alasan yang dibenarkan dia tidak puasa, atau mungkin dia salah alasan. Menganggap napa? Contoh musafir niku wau. Musafir kan pareng mboten poso. Bukan dakwah bahasanya bukan ndak wajib, boleh tidak berpuasa. Jenengan badhe wonten acara ten Bandung. Jam pinten bisa mangke? Jam 11. Terus injing sarapan. Ketinggal tengah jeng griya sarapan. Nggih, cak mat sarapan tengah jeng griya, mantun niku ngopi. Wonten tangga-tanggane poso lho. Sangat gak poso. Kula mangke ten Bandung. Jam pinten? Jam 10. Musafir kan pareng mboten poso. Parenge niku mangke lek pun berangkat. Selama kita masih di rumah, kita masih wajib puasa.
Kalau sudah berangkat, sudah di perjalanan, terus krasa gak kuat koyoke iki. Walaupun bahasane namung koyoke, nggih. Mboten terus perjalanan sudah dari jauh, aduh gak kuat aku luwe tak mangan wis mokel, lah oleh iki. Mboten ngoten bahasane. Ndak sampai spesifik napa? Seketat ini ku mboten. Pokok jenengan budal sudah di atas kendaraan terus iki ndelok modele gak kuat aku. Gak kuat iki poso iki. Akhirnya kita mokel, boleh punan. Waktu niku pun boleh. Syaratnya sudah melakukan perjalanan. Lah tasih ten griya, mboten saged, Pak. Tetap karena berangkatnya jadi musafir setelah subuh. Beda bahasa kalau panjenengan berangkatnya sebelum subuh. Musafir yang diperbolehkan tidak puasa kemarin memenuhi syarat qashar mantun niku napa? Perjalanan mubah atau sunnah atau perjalanan wajib yang boleh itu. Kalau perjalanan makruh atau perjalanan haram ndak boleh. Qashar ndak boleh, mantun niku napa? Mboten siam, mboten bareng. Batasnya mubah ke atas. Kalau berangkat sebelum subuh kita boleh, ndak puasa dari awal ndak puasa boleh. Tapi kalau setelah subuh kita tetap wajib puasa. Nah mungkin camat belum paham waktu itu, terus ada pandangan jamaah, loh gak puasa camat jam 10 loh, sik burung oleh camat. Wajib puasa sean. Ya. Kita sunnah mengingatkannya itu sunnah. Tapi kalau bahasan ini kok ada orang yang tahawun, gak poso nomor pinten Mas? Poso niku nomor pinten nek rukun Islam niku? Nomor pinten? Nomor sekawan, nomor 3, nomor sekawan Gus. Nggih. Sekawan. Lho napa maksudnya? Kadang-kadang ngapunten nggih. Obrolan-obrolan seperti ini. Kadang kita menganggap remeh untuk jadikan guyonan. Nggih. Urusan agama niki terkadang kadang-kadang kita mudah membuat bahan guyonan. Lah semuanya terus atas yang dijak salat, cak salat nomor loro. Ya. Nomor 1 nih, nomor 1 syahadat ta. Oh nggih pun, aman. Guyon saking guyon yopo-yopo kedian nomor 1 syahadat rukun Islam. Oh beres, aman. Ten keimanan seseorang itu aman. Nggih. Tapi terus yang jawabane gak salat cak. Nomor loro, nomor 1 sing penting nakam dhisik yes. Nggih, sing penting dina iki iso mangan beres. Salat nomor loro, nyun sewu. Orang yang seperti ini dihukumi murtad, Pak. Berat nih, Pak. Tidak bisa buat guyonan itu buatan saged. Tidak cukup. Kita sekedar istighfar, tidak cukup. Syahadat yang harus. Lho jenengan kok maringi hukum ya, Mbak? Mboten sanes kula sing maringi hukum. Gusti Allah sing maringi hukum. Ba'da imanihim. Quran surat ba'da imani yastahsiun ngoten supaya kalau ayatin apa Alhamdulillahi kalau ditegur jawabane saking guyon niki Quran jawab ngoten la Gusti Allah Rasulullah syariat sampean gawe guyonan ta bahasane Al-Qur'an Gusti Allah piyambak sing dawuh wong sing kaya ngene iki mereka kufur setelah iman Allah sendiri yang jawab kufur setelah iman. Oh iku artine ngene mungkin dalam mengartikan dalam kaidah bahasa Arab kita mengartikan sesuatu itu memang ada makna dekat dan ada makna jauh. Kalau makna dekat sudah bisa dipahami, tidak perlu mengambil makna jauh. Ngoten, Pak. Nggih. Contoh, yadullahi fauqa aidihim. Yadun niku maknane tangan.
Tapi kita tidak bisa menggambarkan Allah punya tangan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak punya sifat tidak sama dengan makhluk. Maka gak iso ini makna dekat, makna asli tangan tidak bisa kita artikan sebagai tangan. Lalu apa sih fungsi tangan itu? Memegang, menguasai atau menentukan, ya, qobad, menggenggam. Oh yadullahi fauqa aidihim, kekuasaan Allah di atas semua kekuasaan mereka. Diartikan kekuasaan, qadarullah, ya, qudratullah fauqa qudratihim. Ngoten makna jauh yang diambil. Dulu zaman tasih awal-awal singen ten Quran wonten innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk seperti nyamuk, sekecil nyamuk, ba'udah, fama, dan apapun fauqaha. Fauqa dalam bahasa Arab, fauqa itu maknanya di atas tapi mboten nempel. Panjenengan niki lampu di atas meja mboten nemplek, pakai fauqa. Tapi lek nemplek ngeten alkitabu alal maktab, kitab ini di atas meja nemplek, pakai ala. Lek mboten nemplek pakai fauqa. Ngoten. Nggih. Cuma waktu itu ulama tafsir belum paham apa maksudnya Allah tidak malu menciptakan makhluk seperti nyamuk, fama, dan makhluk fauqaha. Apa maksudnya ya sing gak nemplek? Oh sik, gak iso makna dekat, gawe makna jauh. Fauqa kebalikan duna. Kalau fauqa di atas, duna di bawah. Duna bisa diartikan lebih kecil. Berarti fauqa lebih besar, kebalikan. Makna jauh nih golek ngarani. Oh iki paling artinya ayat iki, paling bahasane paling, tafsirkan ngoten. Menafsirkan itu kan mengira-ngira makna. Oh paling iki artinya Allah ndak malu menciptakan makhluk seperti nyamuk dan makhluk-makhluk yang ada yang lebih besar daripada nyamuk dulu. Cuma kurang lebih 40-50 tahun terakhir penelitian, Pak. Penelitian nyamuk itu di mikroskop, ya. Ternyata di kepala dan punggungnya nyamuk itu ada rambutnya. Dan di punggungnya nyamuk mulai kepala bagian belakang ke punggung ada rambut, dan di rambut itu ada tumonya. Wonten tumoe nyamuk digedhekno. Wonten foto ini kan madosi ten Google apa niku. Ba'udah dengan nulis ayat niku. Fama fauqaha, terus dipencet gambare napa muncul ten niku. Foto tumo sing wonten gegere nyamuk niku wau. Bentuknya seperti tinggi tapi kakinya di depan seperti udang. Ngoten gambarane ngoten, digedhekno ngoten. Baru tiang-tiang paham, oh iki maksudnya ayat itu. Allah ndak malu menciptakan makhluk seperti nyamuk, fama, dan apa-apa fauqaha yang ada di atasnya nyamuk. Makna dekat. Ngoten nggih? Karena dulu belum bisa memberi makna dekat. Tapi kalau yang itu tadi, orang yang mengolok-ngolok agama Allah, mengolok Allah dan Rasulnya dibuat guyonan, Allah mengatakan mereka ini telah kafir ba'da imanihim, setelah beriman. Ba'da maknanya setelah, maknanya makna dekat. Makna dekat sudah bisa dipahami, sampun selesai pun tidak perlu. Oh itu ngene, itu mboten tafsir, mboten saged. Ya. Makanya ya itu tadi bahasanya kalau kita mengingatkan orang atau mungkin tiang guyonan ngoten nggih dilingno, anu Pak, istighfar, syahadat. Ya, istighfar. Nah, istighfar enggak cukup, harus syahadat dulu dia karena bahasanya kufur. Ya, pernah kejadian wasal wangsul. Saya pribadi pernah ada kejadian seperti itu. Ketika ada seseorang menerangkan hadis, ada satu pengajian yang ceramah 2 orang, yang satu dari kalangan Habib, yang satu bukan. Mestinya yang Habib ini penceramah kedua, mestinya penceramah kedua. Ternyata
Wedal niku selak keseson napa akhire minggariin. Kalau tumut mirengaken ten wingking, senes-senes mboten lungguh ten ngajeng mboten ten wingking pengajian umum. Ketika sedang menyampaikan terus nukil hadis, orang di belakang saya tidak kenal dengan orang di belakang saya. Moro-moro ngomong diakali wong Arab. Diakali wong Arab. Kulo saya refleks noleh. Saya noleh. Mas, ngomong apa sih tas? Barusan ngomong apa sampean? Opo? Karena ndak kenal. Saya tegur opo? Lho gak sampean sik tas lho ngomong opo? Ndak iku lho. Iki mau ngaji. Apa kok udah diakali? Iya, diakali wong Arab. Dipertegas, berarti kuping kula mboten keliru. Diakali wong Arab. Kalau ngeten, sepurane Mas yo. Sing sampean maksud wong Arab sapa? Habib iki yo keturunannya Arab. Kalau yang Anda maksud yang ceramah, berarti urusan sampean dengan orangnya. Saya ndak ikut urusan. Sampean ngenyek wonge sing ceramah. Ngoten nggih. Mungkin sampean ada masalah terus saya ndak urusan, bukan urusan saya. Tapi barusan Habib ini menyampaikan hadis. Hadis itu Rasulullah orang Arab. Sampean maksud ya kalau orang Arab itu isine syahadat Mas. Kok ngatakan, oh apa sih syahadat to? Aku salah satu. Aku mek pengen krungu syahadat mari udah gak ngomong maneh aku. Oh apa sih awakmu itu? Syahadat to sampean. Gak cukup istighfar. Sampean syahadat, aku meneng. Apa sih kon wis ngene gak rame-rame tarung ae wis ayo wis. Kalau pun ngoten wis, ayo tarung musuh pengajian umum lan wong tarung kok dipisah. Aku tak ngomong, wong iki sik tas ngenyek Kanjeng Nabi. Gembuk tambahan sampean. Nggih. Ade syahadat to? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pun mantun kula ningali mati. Mboten manut kula. Selesai sudah urusan. Nggih. Syahadat kembali kepada Islam, selesai sudah urusan. Nggih. Cara dosa nang sakarepe wong itu. Tapi kewajiban kita mengingatkan sudah terlaksana. Ngoten niku. Jadi memang untuk urusan yang seperti itu satu-satunya umat Islam KTP-nya Islam itu tadi tidak wajib qadha, tidak wajib napa poso, tidak wajib yang namung tiyang gendeng mawon. Ngoten. Tapi nggih mboten terus wonten tiyang tanggane gak poso, "Wih wong gendeng kowe." Mboten ngoten, nggih dielingno ngoten mawon, dielingno antara sunnah dan wajib itu tadi. Ya, kalau memang kesulitan saya kalau puasa, saya tidak kerja, saya gini. Ya kita ngarahkan. Kalau kita bisa ngasih bantuan, kita kasih bantuan. Ngoten. Karena mengajak kebaikan kepada seseorang, bahasanya Kanjeng Nabi itu lebih baik daripada engkau bersedekah, daripada engkau berbuat ibadah. Ya, bersedekah dengan macam-macam yang banyak. Engkau bisa memberikan pemahaman, bisa mengajak kepada satu kebaikan, itu sudah sangat baik. Itu kewajiban kita semuanya, bukan namun kewajiban ustadz, kewajiban takmir. Semua umat Islam wajib mengajak kebaikan kepada sesama muslim. Sampun niku bahasan tentang siapa-siapa yang wajib qadha dan lain-lain niku. Lajeng bahasan selanjutnya tentang puasa Ramadan, tentang sunnah-sunnahnya puasa. Hal-hal yang perlu kita ingat, perlu kita lakukan masalah sunnah-sunnahnya puasa. Yang pertama, takjilul fitri atau takjilul iftar. Takjil itu hukumnya sunnah. Napa sih takjil niku? Panganan damel batalno niku mboten. Takjil niku menyegerakan berbuka. Kalau makanan untuk membatalkan, ya, kita makan maghrib, kita membatalkan puasa kita dengan cara makan itu tadi, niku hukumnya wajib, Pak. Berbuka niku wajib. Berbuka berbuka dalam makna apa? Definisi syariat ya, definisi fikih. Berbuka bahasa Arabnya iftar. Iftar itu adalah memakan atau melakukan sesuatu agar puasanya batal. Niku disebut iftar. Gampangane mangan niku buka iftar. Senes buka definisine tiyang Indonesia. Indonesia buka niku sego, masuk kolok sak panci lek gorong sego duduk buka bahasa mboten senes buka sing niku maksude. Nggih. Napa? Batalno. Buka niku batalno.
Itu hukumnya wajib. Tapi takjil hukumnya sunnah. Takjil niku ndang-ndang. Dados panjenengan ningali muadzin mangap kadeng kajenge adzan kajenge Allahu Akbar terus dengan tumut-tumut mangap niku sunnah. Wis pokok Allah langsung bleb langsung niku sunnah. Tapi makan itu hukumnya wajib. Artinya kalau wajib, kalau kita melanggar berarti kita melakukan perbuatan dosa. Gampanganipun, aku kuat kok aku engko takjile mangane batalno poso engko jam 10. Kuat aku sean, mboten pareng. Haram hukumnya. Niku disebut dengan wisol, nyambung. Ya, dalam fikih wisol itu haram hukumnya. Maka dari sini bisa kita pahami kalau berbuka niku wau hukumnya wajib, tapi takjil hukumnya sunnah. Yang kedua, sunnah juga sahur, makan sahur sunnah. Walau bijur atimain, walaupun hanya dengan seteguk air. Wa ta'khirus sahur. Yang ketiga, mengakhirkan sahur hukumnya sunnah. Yang keempat, sunnah berbuka dengan rutop. Saking urutan fadilah, saking urutan sunnah atau keutamaan, rutop itu kurma barusan mateng atau setengah mateng. Biasanya coklatnya masih coklat terang ngoten niku. Yang kedua, bisir niku kurma mentah. Kadang ada yang warna hijau, kadang warna kuning, tergantung jenisnya. Dilihat dicokot sih roto-roto atos ngoten keras ngoten biasanya. Cuma kerasnya tidak seperti kerasnya jambu, seperti kerasnya apel. Anu napa dagingnya nih lho, daging kurma ini sing mentah nih ngoten. Yang ketiga dengan tamer. Tamer itu kurma matang yang lama matangnya sudah lama, yang umum dijual di jalan-jalan itu yang coklatnya gelap nih, itu kurma matang tamer. Ya. Yang keempat urutan sunnah zam-zam. Yang kelima air putih. Yang keenam makanan atau minuman yang manisnya asli seperti buah-buahan. Lalu yang ketujuh makanan atau minuman yang manisnya buatan. Artinya kalau panjenengan benjing takjil ten masjid, di masjid menyediakan kolek ada air putih, untuk membatalkannya saja dahulukan air putih. Ngoten pilihane. Atau nggih Mas aku gak seneng kurma, kok lek mangan kurma kok loroan kadose mboten wonten sing sunah sing gare loro niku kadose mboten wonten. Walaupun sak pucuk mek damel napa nggih bahasan niku hasol sunnah. Hasol sunnah itu kita mendapatkan pahala sunnah ngoten tok. Dados napa ndang-ndange niku wau sunnah, terus sing didahar niku juga ada kesunahan di situ. Ngoten. Lajeng termasuk perkara sunnah yang perlu kita perhatikan dalam Ramadan yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan sholat di bulan Ramadan, artinya sholat tarawih, maka atas dasar iman dan ihtisab, mengharap balasan saking Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Riwayat Bukhari Muslim. Atau juga kita pakai hadis riwayat Imam Baihaqi. Amunten, ngeten sejarah tarawih niku ngeten. Kata-kata tarawih memang kalau kita cari di hadis tidak ada. Kalau kita cari di hadis tidak ada. Anda hati-hati dengan kita mungkin niatnya baik, ngajak kebaikan, ngajak tiang terawih, fadilah terawih hari pertama, fadilah terawih hari kedua, lewatan alumni, kinten ngoten langsung kalau tegur. Ya. Rasulullah bilang terawih, enggak, istilah terawih itu belum dikenal di zamannya Kanjeng Nabi. Tarawih itu dikenal di zamannya Sayyidina Umar. Siapa yang mengucapkan? Sayyidina Ali. Yang damel istilahnya Sayyidina Ali. Kalau zaman Rasulullah bukan taraweh, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, bahasanya seperti itu. Jadi Rasulullah ketika Ramadan setelah sholat Isya beliau pulang.
Sejarahnya ngoten. Setelah sholat Isya, beliau pulang, terus agak malam beliau ke masjid. Sahabat-sahabat sudah tidak ada di masjid, kecuali sahabat Ahlus Suffah yang memang tinggalnya sehari di masjid. Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya ada 70 sampai 300 orang itu. Begitu tahu Rasulullah masuk masjid, tahajud juga bukan, karena belum waktunya. Bukan akhir malam, mboten, pertengahan malam. Kurang lebih sekitar jam 11, setengah 12, jam 12 sekitar sak monten. Rasulullah masuk masjid terus sholat. Ceritanya ngoten ceritanya. Lalu sahabat, Kanjeng Nabi sholat, tumut. Sahabat-sahabat Ahlus Suffah yang jumlahnya 70 sampai 300 tadi ikut sholat. Besoknya cerita ke sahabat-sahabat selain Ahlus Suffah. Tadi malam Rasulullah masuk masjid sholat, terus kita ikut jamaah. Berapa kali gitu rakaatnya? Kita belum menghitung waktu itu bahasanya. Sahabat-sahabat tertarik, sahabat yang belum ikut tertarik. Malam kedua masjid full, Pak. Rasulullah ngimami. Malam ketiga orang-orang yang dari dusun dengar turun sedaya. Beludak nih sampai Jawi-Jawi. Rasulullah masih ngimami malam ketiga. Malam keempat rame ponan full. Ngalang-ngalai cara seumpami masjid Rasulullah temriki. Tidak cuma sampai luar, sampai gadang mereka ponan jamaah. Saking semangatnya sahabat. Akhirnya Rasulullah tidak keluar sampai subuh. Subuh keluar ngimami subuh, sahabat-sahabat tidak pulang nunggu Rasulullah sholat subuh. Mantun sholat subuh ada satu yang tanya, Rasulullah kenapa tadi malam tidak keluar? Apakah panjenengan sakit atau ada halangan, ada apa? Oh tidak apa-apa. Ada saya di dalam rumah. Kenapa tidak keluar? Saya khawatir melihat semangatnya sahabat seperti itu. Saya khawatir nanti diwajibkan sama Allah. Tapi Rasulullah kemudian membiarkan sahabat mau sholat silakan sampai akhir. Makanya sunnah sholat tarawih itu mulai malam pertama sampai malam terakhir. Dan kitab-kitab fikih sunnahnya itu min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Ila itu maknanya sampai, bukan sunnah duduk malam pertama dan malam terakhir, boten ila damel ila temriku. Ila itu sampai kadang beling malam pertama rame kali malam terakhir rame. Lah terus lintune. Sunah. Dan juga ada fadilah lain yang kita singgung tadi. Setelah zamannya Rasulullah, kemudian Rasulullah sedo diteruskan zamannya Sayyidina Abu Bakar, orang-orang juga tarawih, melihat antusias jamaah yang pingin tarawih. Seumpama mulainya jam 11. Waduh, aku budal jam 11, gak entuk enggen di dalam masjid. Ada sebagian sahabat inisiatif berangkat sebelumnya setengah 11. Ternyata yang inisiatif 11 banyak. Terus tambah maju sampai akhir Isya. Cuma gini kuau, sholatnya niku sendiri-sendiri, ngapunten, bukan sendiri-sendiri, satu rombongan. Seumpami RT 1 datang jam 9. Sa-RT wis sholat jamaah piyambak. Dapat berapa rakaat? RT 2 datang, lho wis ana sholat wis. Ya apa wis iki ono sing wudu sak ngenteni wis sholat dhewe wis. Akhirnya di Masjid Nabawi waktu itu, Masjid Rasulullah, sholatnya kelompok-kelompok. Kadang ada yang longgar, orang enggak bisa masuk. Lho iku kosong ngasih di ngarep, cuma napa? Kedandangan. Ya, itu sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar masih berlangsung ngoten. Sampai zamannya Sayyidina Umar. Lalu di zamannya Sayyidina Umar, ya ini yang kita singgung di awal tadi, hadis riwayat Imam Baihaqi yang meriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bisa dicek di kitab Fathul Alim Habib Muhammad Al-Haddar atau di kitabnya Imam Baihaqi sendiri, ya. Kata Sayyidina Ali, asma'tu hadisan li Umar. Saya menyampaikan satu hadis kepada Sayyidina Umar, bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna lillahi maudian, sesungguhnya Allah memiliki satu tempat haulal arsy, di sekitar arsy,
yusamma khoridatul qudsi, yang dinamakan dengan khoridah, pekarangan suci. Di dalamnya banyak malaikat yang tidak ada tahu jumlahnya kecuali hanya Allah. Mereka menyembah Allah tanpa henti. Ketika datang bulan Ramadan, para malaikat ini izin kepada Allah untuk turun ke muka bumi, tujuannya liyusollu, untuk sholat dengan umatnya Nabi Muhammad. Keterangan hadisnya ngoten, sholat dengan umatnya Nabi Muhammad. Gak ada kata-kata terawih, tapi para ulama menyimpulkan ketika Ramadan mudun sholat. Opo ya sholat sing ono nek Ramadan? Ya kesimpulannya niku. Oh, sholat terawih. Lalu kata Rasulullah, faman massahum, siapapun massa, yang menyentuh, yang nyenggol hum, kepada malaikat, au massauhu, atau malaikat menyentuh orang tersebut, senggolan waktu sholat niku wau, mboten senggolan waktu patos takjil, mboten keterangan ini suwi solu kok niku. Nggih. Senggolan. Kata Rasulullah, la yashqa ba'dahu abada. Maka selamanya orang ini tidak akan celaka. Artinya di hari kiamat cuma ada dua model orang yang suada, ada orang yang askia. Kalau satu orang said, ada yang syaki. Kemarin kita doa nisfu Sa'ban nih, enggak? Ya Allah, kalau Engkau mencatat fi umil kitabi, ya, Engkau mencatat saya ini sebagai seorang yang syakian, orang yang celaka. Famhullahumma, ya Allah, hapus catatan itu ya Allah. Ganti menjadi orang yang said. Tapi kalau panjenengan nyatet kula sebagai orang yang said, tetapkan catatan itu. Lah salah satunya upaya. Nah, ini kan bahasanya kita doa, nisfu Sa'ban kita minta sama Allah. Tapi kalau yang terawih itu tadi kita mengupayakan, mengusahakan. Kalau ingin nggak celaka, sholat atau terawih, gampangannya ngoten. Kata Sayyidina Ali setelah nyampaikan, falamma sami'a Umar, ketika Umar mendengar hadis dari saya ini, hadis Kanjeng Nabi yang saya sampaikan, amaro, Sayyidina Umar perintah kepada sahabat untuk melakukan bisolatit tarawih. Baru ada kata-kata tarawih itu meribu. Itu ucapan Sayyidina Ali. Ya, ada ngadakan terawih. Sayyidina Umar memutuskan, sahabat yang pencar-pencar, waktunya beda-beda, diputuskan mulai besok terawih dimulai jam sekian. Yang ngimami satu, artinya tidak kelompok-kelompok banyak. Yang ngimami Sayyidina Jabir. Sudah itu dok. Tidak boleh ikut imam yang lain. Satu dok ditentukan. Keputusan kepres kan presiden khalifah. Keputusan presiden ngimami sepisan sholatnya sekali di satu waktu. Dan tidak ada kelompok-kelompok lain. Hanya dilakukan sampai zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai sekarang itu. Makanya ketika Sayyidina Umar sedo, sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Ali, ketika ziarah kubur sanjang nawwaro kubro Umar kama nawwaro masajidana. Nawwarallahu kubro Umar kama nawwaro masajidana. Semoga Allah menerangi kuburnya Sayyidina Umar seperti halnya Sayyidina Umar menerangi masjid-masjid kami. Asale mantun isya, traweh, mantun niku darusan wangsul, masjid dipateni zamane Sayyidina Umar. Mulai awal isya sampai sahur masjid padang terus. Karena masih ada kegiatan. Niku maksudnya ucapannya Sayyidina Ali. Nah, itu makanya ya kita sama-sama usaha, tujuan kita terawih salah satunya kersane kita mboten dados tiyang sing syakian itu tadi, tidak jadi orang yang celaka. 2 menit. Nggih, Bun. Nggih, wonten pertanyaan sehubungan dengan niku wau, monggo. Nawi mboten pertanyaan nggih, namung ngemutaken mawon. Mengingatkan jangan lupa malam pertama. Malam pertama niku poin, Pak. Malam pertama bulan Ramadan itu poin. Siapapun nanti takmir nopo imam nopo jamaah. Yang pertama masalah niat. Ingatkan niat untuk niat double. Niat
mengikuti mazhab Syafi'i dan mengikuti mazhab Maliki. Itu yang penting mriku. Agar kalau sewaktu-waktu kita lupa niat, kita masih bisa lanjut puasa, kita tidak wajib qadha niku. Terus kalau bisa sebelum napa saderenge darusan ya, saderenge darusan sama-sama membaca surat Al-Fatih. Quran surat Al-Fatih yang mungkin seperti tahun-tahun buatan tahun-tahun yang atau saya kalau sepindah ngajak dengan tahun yang lalu mungkin ya membaca surat Al-Fatih sama-sama. Surat Al-Fatih juz 26 Inna fatahna laka fathan mubina niku. Dibaca sekali saja. Hubungannya karena ada hadis yang berhubungan dengan niku ketika ayat surat niki turun. Kanjeng Nabi dawuh, laqad unzilat alayya hadhil lailah suratun. Telah turun padaku malam ini satu surat. Lahiya ahabba ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Di mana surat ini lebih aku cintai daripada apapun yang disinari matahari. Apa maksudnya disinari matahari? Ini dunia saya sini. Saya lebih suka kepada surat ini daripada bumi dan isinya. Lalu kata Rasulullah, faqra'uha, bacalah surat tersebut. Wa allimu, dan ajarkanlah surat tersebut. Allimuha, ajarkan surat tersebut auladakum, kepada anak-anak kalian. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahum la yaftakiruna insyaallah. Karena sesungguhnya mereka, orang yang kau bacakan, orang yang kau ajari anak-anakmu tadi, mereka tidak akan jadi fakir insyaallah. Tidak menjadi orang fakir, tidak menjadi orang fakir. Kita tidak mewariskan harta benda, kita mewariskan amalan tenan anak kita. Aku kepingin anakku gak dadi wong fakir, tak wacakno anakku. Tak ajak moco. Ngoten. Itu surat yang dimaksud di sini suratnya surat Al-Fatih. Dan malam pertama niku disebut dengan Lailatul Nadroh, malam caper ya, malam caper kepada Allah. Malam pertama Ramadan. Terus kunci kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan termasuk Lailatul Qadar, bahasanya Habib Zain bin Smith, kuncinya di malam pertama. Orang yang mendapatkan perhatian di malam pertama bulan Ramadan sehubungan dengan niku malam pertama bulan Ramadan, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada, kata Allah. Kemudian kata Rasulullah, ya hadis niku. Barang siapa yang mendapatkan perhatian di malam pertama bulan Ramadan, maka dia tidak disiksa selama-lamanya. Alasannya niku mboten siksa. Makanya disebut malam perhatian. Nah, kita banyak melakukan amal-amal baik termasuk membaca surat Al-Fatih. Niki ada dua versi. Mungkin yang pernah kita lakukan di masjid niki kita melakukan dua-duanya. Ya, kita melakukan dua-duanya. Jadi jenengan saged maos piyambak ngeten membaca sendiri di hadapan anak-anak kita di keluarga. Ya. Ada yang modelnya melakukannya dalam sholat. Seperti yang diwasiatkan oleh guru kita Habib Salim Asyadiri ya. Ini diriwayatkan saking Imam Khotib Asy-Syirbini. Imam Khotib Asy-Syirbini dan kitab tafsirnya yang syaratnya sambung kepada Rasulullah, bahwasannya barang siapa yang melakukan amaliyah seperti ini di awal Ramadan, maka ia akan menjalani kehidupan selama setahun itu dalam kebaikan dan kecukupan. Napa niku? Sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat, di mana setelah Fatihah membaca surat Al-Fatih. Jadi Al-Fatih, surat Al-Fatih 29 ayat dibagi 4. Rakaat pertama ayat 1 sampai 10, rakaat kedua 11 sampai 17, rakaat ketiga atau rakaat kedua setelah salam. Ngapunten, rakaat pertama setelah salam 18 sampai 26, lalu rakaat terakhir 27 sampai 29. Bagi yang mungkin tidak hafal surat tersebut, boleh dengan cara membaca. Sholat kalian nyekel ngeten bareng. Sholat kalian nyekel Quran ngeten iki bareng. Dan kita sekali lagi bahasan-bahasan seperti ini kalau kita memang belum bisa melakukan, paling boten. Yang pertama kita syukur, alhamdulillah aku ngerti ternyata ono amalan kaya ngono. Yang kedua, mari kita nyuwun kepada Allah, ya Allah, mugi-mugi ngan paringi taufik. Semoga Engkau beri kekuatan, Engkau beri kekuatan iman, Engkau beri keyakinan,
Engkau beri peluang saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan seperti itu. Kalau ingin Gusti nglampahi niku apapun faedahnya, apapun fadilahnya, saya tak tahu itu baik. Salat saya, mau surat saya, kalau ingin nglampahi. Ngoten mawon nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah. Segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki kang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum